Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah Menteri atau Panglima Angkatan Darat yang merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam gerakan tanggal 30 September saat penculikan dari rumahnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang riwayat Jenderal TNI Ahmad Yani. Mari kita simak selengkapnya. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Kresidenan Kedu pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dari keluarga Wongsorejo. Keluarga ini bekerja di sebuah pabrik gula yang milik seorang Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia. Di Batavia, Yani mengecap pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah menengah untuk menjalani pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda. Sebagai calon perwira, ia mengambil kecabangan atau bidang topografi militer di Malang, Jawa Timur. Tetapi pendidikan ini terputus karena invasi Jepang pada tahun 1942. Di tahun yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung menjadi anggota PETA yang dibentuk oleh penguasa Jepang waktu itu dan menjalani pelatihan lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan menerima pendidikan di Bogor, Jawa Barat. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur tentara. Pada tanggal 5 Desember tahun 1944, ia menikah dengan Bandiah Yayu Ruliah, yang dulu pernah menjadi guru mengetiknya. Dari perkawinan ini kelak mereka dianugerahi 8 orang anak. Setelah kemerdekaan Indonesia, Yani bergabung dengan Tentara Republik yang baru terbentuk untuk berjuang melawan Belanda yang membonceng sekutu. Selama bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan, Yani memimpin batalion tentara dan menang dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Magelang. Yani kemudian juga mempertahankan Magelang dari tentara Belanda dan mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Pencapaian yang juga menonjol dari karir Yani di masa ini adalah serangkaian serangan gerilya yang digencarkan pada awal tahun 1949 untuk mengalihkan perhatian tentara Belanda. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan rencana serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, Yani pindah ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia mendapatkan tugas untuk memadamkan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang ingin mendirikan negara agama berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Untuk menghadapinya, Yani membentuk pasukan khusus bernama Banteng Riders. Dalam kurun waktu 3 tahun, pemberontakan DI di Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Pada Desember tahun 1955, Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Kansas. Kembali pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta di mana ia menjadi anggota staf umum untuk Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk Organisasi dan Kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan operasi tanggal 17 Agustus terhadap Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat kedua pada tanggal 1 September tahun 1962, dan kemudian Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Juni tahun 1962, yang kemudian pada tanggal 21 Juli tahun 1962 sebutan Kepala Staf Angkatan diubah menjadi Menteri atau Panglima. Sehingga menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Gerakan tanggal 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat.
Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Menteng, Jakarta Pusat. Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak, ia menjadi marah serta menamparkan salah satu prajurit penculik, dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Namun salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan dan membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta, bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani, dan orang-orang korban lainnya, diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111, _Koti, _1965, dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Bintang 4. Ibu Yani dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Ibu Yani membantu membuat bekas rumah mereka menjadi museum publik pada Oktober tahun 1965. Saat ini, namanya banyak digunakan sebagai nama jalan di Indonesia. Selain itu namanya juga diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang. Nama besar Jenderal Ahmad Yani juga digunakan sebagai nama dua buah universitas di Indonesia, yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di Cimahi, dan Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di Yogyakarta. Kedua perguruan tinggi tersebut berada di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan yayasan yang dimiliki TNI Angkatan Darat di mana beliau mengabdi. Itulah riwayat kehidupan Jenderal Ahmad Yani, salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan modernisasi Angkatan Darat Indonesia akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda menikmati dan ingin melihat lebih banyak konten menarik lainnya.